tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena setiap suara memiliki arti yang sama. Arisan mari berdemokrasi di Ican Podcast. Arisan mari berdemokrasi di Ican Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali di podcast KPU Kota Bengkulu, ruang bincang tempat kita mengulik berbagai sisi dunia kepemiluan dari narasumber-narasumber berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Nah, teman pemilih, episode kali ini spesial banget karena kita akan ngobrolin topiknya tentang peran anak muda. Nah, teman pemilih, kalau kita dengar tentang anak muda, pasti kita langsung kepikiran nih tentang ide kreatif, tren-tren sosmed, kayak gitu ya, kritik-kritik politik yang sangat kritis. Tapi hari ini kita bakal kupas tuntas sebenarnya apa aja sih peran anak muda dalam demokrasi dan politik. Dan tentu aja aku nggak sendirian untuk bahas topik ini, karena udah ada Bang Ari Muti yang hari ini menyempatkan waktu untuk datang ke studio podcast KPU Kota Bengkulu. Beliau ini merupakan aktivis muda. Beliau aktif sekali di dunia demokrasi, mengawasi politik. Langsung aja kita sapa, apa kabar Bang Ari? Halo Mbak, Halo. Alhamdulillah baik. Halo semuanya. Apa nih Bang kegiatannya akhir-akhir ini? Kegiatan akhir-akhir ini ya seperti biasa lah ya. Hidup. Bernafas aja. Bernafas, kerja tentunya, kerja, terus aktivitas olahraga. Kita harus tetap bugar di Iya. tengah negara kita yang menuju kebugaran juga. Menuju kebugaran, agak sarkas ya Bang Ari. Bang Ari, sebelum kita mulai ke topik yang agak berat, kita mulai dari yang ringan-ringan aja dulu nih Bang. Aku penasaran, apa sih Bang yang bikin Abang tuh kepo banget sama dunia demokrasi dan politik? Oke, jadi sebelumnya saya itu kan dulu awalnya stand up comedian ya. Oh. Jadi semakin kesini dunia stand up comedian itu dikaitkan dengan kritik sosial. Karena kenapa? Karena banyak instansi ataupun pejabat yang merasa kalau dikritik melalui stand up comedy itu kritiknya benar-benar membangun dan tidak terkesan menjelek-jelekan. Sehingga kebetulan kita juga di stand up comedian aktif untuk dilibatkan dalam kompetisi-kompetisi ataupun di tingkat lokal untuk kritik tersebut, sehingga sampai sekarang aktif. Dan ditambah lagi faktor mahasiswa kan, karena kebetulan saya juga mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik. Luar biasa sekali ya Bang Ari. Menurut Bang Ari nih, kenapa sih penting banget untuk anak muda itu ngomongin politik dan demokrasi, turut dalam mengawasi negara kita dalam berpolitik dan berdemokrasi? Kalau dilihat, apalagi sekarang jumlah anak muda itu gede banget ya, kayak mostly lebih besar anak muda daripada gitu. Jadi menurut Bang Ari, gimana Bang? Kita kan bakal menghadapi bonus demografi 2045 ya. Oh iya. Ya, itu kan dimana angka usia produktifnya lebih banyak daripada yang non produktif. Sehingga untuk dari saat ini nih, dari masa-masa sekarang, anak muda itu benar-benar harus paham bagaimana konsep politik dan bagaimana konsep demokrasi yang ada di Indonesia. Kalau kita ngomongin konsep demokrasi itu kan adalah suatu pemerintahan yang pemimpinnya rakyat, kayak konsep dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat ya kan. Nah, bagaimana konsep demokrasi itu bisa berjalan, yaitu dengan partai politik. Bagaimana fungsi anak muda? Ya emang ada, bagus anak muda gabung ke partai politik. Bagaimana caranya partai politik yang ada sekarang, itu berpikirnya udah nggak kayak zaman dulu. Karena sekarang kan kita udah ada namanya teknologi komunikasi. Udah ada revolusi industri. Jadi bagaimana caranya si partai politik ini benar-benar mengkondisikan kebijakan-kebijakan Indonesia dan aspirasi-aspirasi masyarakat dengan keadaan zaman yang sekarang. Karena kita nggak bisa terus-terusan pakai sumber daya manusia yang dulu-dulu terus. Karena pemikirannya udah beda, yang dirasain udah beda, sistem sekolahnya udah beda, dan sistem kehidupannya juga udah beda. Jadi gitu ya, luar biasa. Kalau coba bayangin deh, kalau 2045 semua anak mudanya itu melek politik, luar biasa Ya, ya Mas benar. Arya. Dan gimana nih
kalau Bang Ari melihat posisi generasi muda ini dalam perkembangan demokrasi? Apakah udah kelihatan taringnya atau masih banyak sebenarnya yang belum peduli, masih acuh sama demokrasi dan politik? Untuk saat ini dinamikanya udah cukup bagus ya, karena kita lihat dari beberapa perwakilan anak muda itu udah ada juga di parlemen, terus udah ada juga di mungkin eksekutif, dan masih banyak juga anak muda yang terus mengkritik ataupun memberi masukan kepada parlemen tersebut. Karena dalam sistem seharusnya demokrasi itu tidak semuanya harus masuk ke parlemen. Ketika kita sudah mengetahui nih anak-anak muda bakalan ada di usia produktif 2045, bonus demografi, berarti kita tuh harus bagaimana caranya kita harus bisa menaikkan rata-rata kualitas sumber daya manusia kita. Karena kenapa? Karena parlemen itu isinya sebenarnya adalah rata-rata kita. Jadi kalau kita ngomong DPR tidur atau si DPR ini nggak baik, ya itu yang milik kita. Dan apakah kita juga nggak tidur di kantor, nggak ngantuk-ngantukan? Sebenarnya itu adalah rata-rata kita. Emang ada orang yang ditugaskan buat mengkritik dan ada orang yang bertugas buat membuat kebijakan. Cara berpikirnya berbeda. Mereka yang di parlemen berpikir how, bagaimana cara ini, bagaimana cara itu. Sedangkan kita yang di luar parlemen itu mengkritik dengan konsep why, mengapa sih kayak gini, mengapa sih kayak gitu. Nah, dengan kesatuan, jika sumber daya manusia kita udah berkualitas semua dan rata-rata DPR kita udah sama tuh kayak orang yang di luar, sehingga cara berpikir itu bisa cara berpikir yang kompleks itu bisa bersatu nanti. Jadi bisa nyambung ketika kita menyampaikan why, mereka udah tahu jawabannya how, jadi kayak gitu. Jadi gitu ya Bang Ari. Untuk selanjutnya, kira-kira kenapa sih suara dan keterlibatan anak muda itu bisa jadi senjata yang strategis banget buat jaga demokrasi? Kayak yang Abang bilang tadi, beberapa anak muda juga ada di parlemen, udah ada gabung ke partai politik, atau bahkan ada kayak Bang Ari aktivis, pengamat politik. Itu sebenarnya gimana Bang Ari? Kenapa saat ini peran anak muda itu sangat penting? Karena kita udah melihat perkembangan teknologi ya, seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita lihat, sekarang pendekatan politik itu udah beda kayak dulu. Sekarang pendekatan politik itu udah main media. Jadi kalau kita berkaca pada 2024 kemarin pemilu, kayak media sosial itu benar-benar jadi ajang kampanye dan ajang branding utama dari partai politik ataupun tokoh politik. Nah, kalau kita tetap menaruh harapan kepada generasi dulu, itu kemampuan mereka untuk bersosial media jelas lebih jauh di bawah anak-anak muda. Karena di sini peran anak muda itu penting. Kayak gini deh, kenapa ada branding? Kenapa kita lebih suka ngelihat brandingnya yang simple daripada kita ngebaca visi misi yang panjang, gitu. Karena anak muda sekarang itu suka desain-desain yang simple. Jadi kayak ketika partai politik ngebikin visi misi yang simple dan mudah dipahami, itu yang mereka baca. Bukan berarti yang panjang nggak bagus, tapi emang rasa malas kita itu untuk membaca yang panjang. Karena di zaman yang serba mudah saat ini, kita perlu peran anak muda yang membuat konsep-konsep branding dan kampanye politik itu yang lebih mudah dipahami. Jadi peran anak muda itu gitu untuk membantu bagaimana cara modernisasi konsep branding dan kampanye partai politik. Jadi nggak kayak konvensional zaman dulu lagi, bukan yang nempel-nempel di tiang listrik gitu. Oke, keren banget ya. Jadi kehadiran anak muda itu agar negara kita itu dijalankan tetap dengan sistem-sistem yang relevan dengan masa kini. Benar. Keren sih. Nih teman pemilih, bayangin kalau misalkan kamu anak muda, tapi kamu sibuk cuma scroll TikTok atau bahkan rebahan, nggak peduli sama demokrasi, nggak peduli sama politik, kira-kira bagaimana efeknya? Gimana efeknya Mas Ari? Kalau misalkan banyak anak muda tuh yang acuh, kayak merasa ngapalah ikut politik. Iya, sebenarnya kita dari kejadian akhir-akhir ini udah bisa ngelihat ya mana orang yang kayak bersuara terus, atau yang dulunya diam tiba-tiba bersuara, atau yang emang nggak bersuara. Sebenarnya sah-sah aja, karena untuk mengikuti isu sekarang ataupun isu nasional itu adalah hak semua orang, mau mengikuti atau enggak, mau bersuara atau enggak. Tapi alangkah naifnya seseorang jika dia merasa bahwa politik itu tidak berpengaruh dalam hidupnya. Itu tidak mungkin. Karena setiap orang, kalau kita lihat di konsep pemilihan Indonesia itu adalah one man one vote.
one person one vote. Jadi kalau dia merasa dia tidak berkontribusi itu salah. Dengan dia memilih aja itu udah kontribusi. Dan walaupun yang naik di parlemen itu bukan yang dia pilih, berarti kan di sana ada kontribusi yang dia yang tidak tercapai. Berarti kan harus bersuara. Tapi balik lagi ke orangnya, apakah dia mau bersuara atau enggak. Yang jelas dalam bernegara kita tuh semuanya diatur, dihukum di Indonesia. Jadi alangkah baiknya kalau kita menekuni apapun hobi kita ataupun kepekerjaan kita, karena itu pun sudah termasuk bersuara kalau kita menekunin kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oh, jadi untuk mengawasi demokrasi itu nggak perlu langkah-langkah besar kayak langsung terjun ke parlemen, masuk parlemen, terjun ke politik. Mulai dari kita menjaga integritas kita, bertanggung jawab sama profesi atau pekerjaan kita. Atau kalau kamu mahasiswa, kamu boleh belajar kayak mengamati bagaimana pemerintahan Indonesia ini dijalankan gitu ya Bang Ari. Soalnya miris juga Bang Ari. Kemarin pemilu kita baru saja selesai pesta demokrasi. Beberapa orang pernah aku dengar bilang katanya nggak maulah nyoblos soalnya kayak gini-gini aja, mau siapapun yang menang siapapun yang kalah kita tetap gini-gini aja, tetap kerja cari uang gaji cuma segitu aja, kayak nggak ada ngaruh buat kita. Tuh miris ya Mas Hari. Ya sebenarnya pemikiran seperti itu cukup disayangkan karena seperti yang saya bilang tadi, konsep one person one vote itu berlaku di Indonesia. Kalau merasa kayak gaji gini-gini aja atau kegiatan gini-gini aja, itu sebenarnya enggak, karena dari pemilu yang kemarin aja kita tuh udah merasa perbedaan antara kepemimpinan yang lama dan kepemimpinan yang baru, kayak gitu, dari sistem lapangan kerja, tata kerja ataupun undang-undang tenaga kerja, itu pun udah banyak yang berubah. Sehingga kalau ada yang bilang enggak ngaruh lah kehidupan saya, itu enggak. Pemikirannya itu jelas salah, karena kita hidup di negara demokrasi, ada yang kita pilih itu adalah untuk mengatur kegiatan kita sehari-hari. Karena kita dalam berkegiatan itu semuanya diatur. Kita hobi surfing diatur, kita hobi main musik sekarang diatur, kayak gitu. Sekali. Jadi semuanya diatur dan itu adalah salah satu pengaruh dari hak pilih kita. Jadi sangat berpengaruh ya. Iya. Itu tugas kita kayaknya Bang Ari untuk mengedukasi para anak muda supaya lebih aware lagi tentang politik dan demokrasi. Jangan sampai golput. Oke, sekarang kita bahas aksi nyata. Seperti yang kita lihat sekarang, anak muda tuh sebenarnya kreatif banget ya. Kritis, kreatif, bikin-bikin konten. Kira-kira menurut Bang Ari, partisipasi apa sih yang paling efektif buat anak muda dalam ikut mengawasi demokrasi dan politik Indonesia? Sebenarnya fungsi pengawasan itu udah dijalani ya kalau sama teman-teman mahasiswa ataupun aktivis-aktivis. Tinggal bagaimana cara parlemen, ini saya nggak menyalahkan parlemen ya, tapi bagaimana cara parlemen itu menampung aspirasi dengan tidak hanya dengan bertatap muka ataupun rapat dengar pendapat. Karena itu saya bilang, kita tuh udah menekankan dengan kemajuan zaman loh. Kita tuh nggak perlu untuk menampung aspirasi harus ketemu, harus aksi dulu, itu tuh nggak relevan lagi dengan sekarang. Sekarang kita udah punya sosial media, udah ada mungkin nomor WhatsApp instansi ataupun bagaimana caranya anak-anak muda ataupun teman-teman di luar parlemen itu bisa mengawasi dengan cara mereka di rumah aja, dengan cara mereka tetap fokus ke pekerjaan mereka. Karena sebenarnya apakah aksi boleh? Boleh, tapi harus kita akuin aksi itu menyita waktu. Aksi itu boleh, tapi aksi menyita waktu. Jadi bagaimana caranya si parlemen ini ataupun pemerintah itu dapat mendengar aspirasi rakyat ataupun menampung aspirasi rakyat tanpa mereka harus datang secara terus-menerus. Dan pemerintah kita membuktikan akhir-akhir ini mungkin belum maksimal penampungan itu. Makanya kemarin terjadilah kayak aksi secara terus-menerus. Kenapa? Karena sistem penampungannya itu belum maksimal untuk menampung semua aspirasi ataupun yang dimau oleh rakyat-rakyat Indonesia, seperti itu. Oh gitu ya, jadi lembaga-lembaga pemerintah diharapkan tuh jangan cuma mendengarkan apa yang di rapat, apa yang di parlemen aja, tapi menyerap semua informasi dari media sosial, dari isu-isu terkini anak muda gitu benar. Ya Bang Ari. Terus kalau kita ngomongin medsos nih, ini menarik banget ya, apalagi zaman sekarang, kayak setiap hari kita pasti berpapasan dengan medsos.
anak muda kan banyak bikin tulisan tentang politik, apalagi kayak di X, di Thread kayak gitu, bikin meme tentang politik, bahkan roasting pejabat. Iya. Ya kayak Mas Hari bilang di awal tadi, stand up comedy. Nah, kira-kira gimana peran medsos sebagai sarana kritik, sarana kontrol dalam demokrasi dan politik negara kita? Secara tidak langsung kita udah mengalami peran media sosial sebagai sarana pengawasan itu udah lama. Karena kalau kita sadar, kalau kita search TikTok ataupun YouTube ataupun Instagram ataupun sosial media lainnya, kita tuh sering lihat kayak riwayat-riwayat ataupun masa kelam, bukan masa kelam ya nyebutnya ya, kayak tokoh politik yang mungkin salah sebut atau kemarin melakukan kesalahan atau dalam wawancara dia menyebutkan data yang tidak sesuai. Itu tuh sebenarnya adalah salah satu bentuk pengawasan. Jadi kayak si A dulu menyebut ada jumlah 30, sekarang 29. Nah, itu kan bisa dibuktikan dari sosial media. Sebenarnya itu udah masuk ke dalam salah satu fungsi pengawasan dalam berpolitik ataupun berdemokrasi. Nah, tinggal bagaimana si pemerintahnya atau instansi tersebut paham kalau dalam media sosial itu ada fungsi pengawasan. Jadi, kalau orang merasa di sosial media itu penuh kritik ataupun hujatan, itu salah. Karena semua gerakan yang sekarang ada itu berasal dari sosial media. Sadar tidak sadar kita tahu gerakan yang kemarin lagi rame berawal dari seseorang yang ngomong asal-asalan di sosial media. Kayak gitu. Jadi kita tidak bisa meremehkan sosial media saat ini. Karena kayak udah menjadi, kalau dulu kan ada sekunder, tersier, premier. Nah, sosial media itu salah satu premier. Orang mungkin tidak bisa hidup tanpa sosial media sekarang. Betul sih. Jadi dengan adanya kritik di sosial media atau dengan adanya meme-meme tentang politik atau tulisan panjang anak muda yang sangat kritis nyindir para politikus kayak gitu, itu berarti tandanya demokrasi kita itu sehat gitu. Memang harusnya berjalan demikian gitu. Salah ya. satu bentuk pengawasan. Iya. Selanjutnya nih, sebagai anak muda pasti ada tantangannya ya. Iya. Kita kalau mau terjun dalam pengawasan, mengawasi demokrasi, diremehkan atau apalagi masyarakat, kamu anak muda, bukan urusan kamu gitu, sok-sokan ngerti politik. Kira-kira tantangan terbesarnya sebagai anak muda untuk mengawasi demokrasi dan politik ini apa, Mas Bang Ari? Kalau sekarang bisa kita lihat itu tantangan yang paling besar itu adalah menjaga idealisme ya. Karena harus diakui sulit untuk kita tetap menjaga idealisme, tapi kita juga mau menjual. Kalau kita mahasiswa, oke lah kita terus menjaga idealisme. Tapi ketika kita udah berada di dunia pekerjaan, kalau kita menjaga idealisme, mungkin kita kurang menjual. Orang-orang bakal kayak, enggak dulu deh sama yang ini, dia terlalu gini, terlalu bersuara gini. Apakah itu salah? Tidak. Karena bersuara pun merupakan kebebasan berpendapat. Tapi tantangan anak muda itu bagaimana dia tetap menjaga idealismenya, tapi dia juga tetap bisa menjual. Jadi kayak kalau saya sebagai stand up comedian misal, saya tetap melakukan kritik pemerintah, tapi saya kemas dalam stand up comedy yang menghibur, sehingga tidak terlihat kalau itu adalah kritikan-kritikan ataupun hujatan-hujatan yang disampaikan untuk pemerintah. Jadi terlihat itu adalah kritik yang membangun. Jadi kurang lebih seperti itu, bagaimana cara kita menjaga idealisme, tapi kita tetap menjual. Itu harus strategis juga ya perannya. Kalau kita ngomong strategi nih, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan agar kita bisa menginfluence anak muda agar semangat ikut isu-isu politik, mengawasi, kayak nggak acuh, gimana sih? Kalau itu kita udah banyak ya lihat konten-konten di TikTok yang kayak influencer yang sebelumnya nggak pernah bahas politik tiba-tiba bahas konten politik. Itu sebenarnya udah salah satu cara menginfluence masyarakat. Jadi kayak misal si orang ini adalah sketsa komedi kontennya. Jadi dia membuat sketsa komedi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Sehingga orang-orang yang scroll, yang gak ngerti politik tapi nge-follow dia, itu kayak, di Indonesia lagi kejadian kayak gini. Dia bakalan cari tahu tuh. Begitu juga dengan penulis. Misal penulis cerpen ataupun penulis puisi itu bisa mengaitkan dengan hal-hal yang ada keterkaitannya dengan demokrasi dan politik. Sehingga secara tidak langsung orang yang mengikuti dia tapi tidak mengikuti politik akan mencari tahu apa sumber mereka menulis, apa sumber ide ini, apa sumber yang terjadi sehingga terjadilah konten ini. Jadi kayak menginfluence itu nggak mesti kita bilang
politik itu penting, demokrasi itu penting. Oh, tidak perlu seperti itu. Kita cukup bikin sesuatu konsep yang mudah dicerna, tapi dasar idenya adalah politik dan demokrasi, seperti itu. Luar biasa sekali. Selanjutnya generasi muda tuh tentu saja punya gaya politik yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Seperti yang Bang Ari bilang tadi sebelumnya, kalau serius banget kampanye pakai tempel-tempel terus visi misi panjang. Kalau zaman sekarang tuh lebih chill gitu ya, lebih santai, lebih seru. Menurut Bang Ari perbedaan yang kentaranya tuh apa ya Bang Ari? Kalau sekarang kita nggak bisa melihat mana partai anak muda, mana partai zaman dulu sih sebenarnya. Karena sebelum-sebelumnya juga ada ngaku partainya anak muda banget, tapi cara-cara yang dipakai juga cara-cara lama. Karena beberapa orang itu hanya menjual kita partai anak muda. Biar apa? Biar anak muda itu suaranya ke mereka. Bukan menggunakan cara-cara yang sekarang. Kalau untuk perbedaan cara yang seharusnya terjadi, ya seperti yang saya bilang tadi, kita tuh udah nggak bisa lagi pakai cara-cara konvensional yang pakai spanduk dan lain-lain. Itu mendukung berpengaruh, tapi persentasenya nggak sebanyak kita di sosial media. Contoh lah, salah satu mungkin presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, itu kan dengan branding gemoynya, itu kan anak-anak muda yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Kurang lebih seperti itu. Jadi pakailah branding yang kira-kira bakal kena ke anak muda. Tapi sejauh ini belum ada partai yang benar-benar mencerminkan anak muda sih. Sebenarnya ini masukan juga sih buat aku, buat teman-teman, tentu untuk mengedukasi ya. Karena salah satu tugas di KPU itu untuk mengedukasi anak-anak mudanya, masyarakat agar tetap melek sama politik. Seru banget ya Bang Ari obrolan kita hari ini. Kalau dilanjutin bisa sampai malam ini. Tapi tentu aja waktunya terbatas ya. Terakhir nih Bang Ari, boleh dong kasih pesan untuk anak muda Indonesia biar mereka nggak cuma jadi penonton, tapi juga jadi peserta atau minimal ikut dalam mengawasi politik lah. Ya, untuk teman-teman generasi emas 2045 Indonesia, kita itu sebenarnya ada dalam suatu sistem yang mengatur seluruh kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga alangkah pentingnya bahwa teman-teman itu harus tahu sistem apa yang lekat dalam kehidupan teman-teman. Mulai dari bagaimana cara daerah mengatur sesuatu, bagaimana cara parlemen daerah mengatur sesuatu, sampai cara Indonesia ini mengatur sesuatu. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, teruslah berkegiatan dengan fokus, ditekuni siapa yang jadi atlet bola, fokus atlet bola, bela diri, fokus bela diri. Begitu juga dengan pekerjaan. Karena kenapa? Karena kita nanti akan dapat keresahan masing-masing tuh. Kayak misal kita kerja nih, kok cutinya dikurangin jadi segini. Itu adalah salah satu yang diatur oleh pemerintah. Sehingga dengan kita menekuni kegiatan kita dan pekerjaan kita akan kelamaan akan aware terhadap politik. Oh, ternyata politik itu bekerja seperti ini. Jadi kalau kita bilang politik itu nggak ngaruh dalam kehidupan sehari-hari, enggak. Politik itu ngaruh secara langsung ke dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga semuanya, ayolah kita lihat sekitar kita dulu. Banyak kok orang-orang sekitar kita yang terpengaruh ataupun terdampak kebijakan-kebijakan yang mungkin kurang menguntungkan mereka. Dan itu adalah orang-orang sekitar kita yang harus kita bantu, seperti itu. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Bang Ari udah nyempetin hadir di sini di kantor KPU Kota Bengkulu. Semoga teman pemilih yang nonton juga enjoy ya nonton pembahasan kita, bisa nambah insight juga untuk teman pemilih, bisa membuka perspektif baru tentang demokrasi dan politik, dan para anak muda juga lebih tertarik untuk terjun langsung mengawasi politik dan demokrasi Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat ya, demokrasi itu penting banget. Kita nggak boleh abai, kita harus aware, kita harus awasin. Langkah kecilnya adalah tetap ikutin informasi-informasi di sosial media gitu ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube KPU Kota Bengkulu, like dan komen podcast ini, dan agar tidak ketinggalan informasi-informasi kepemiluan lainnya, boleh follow Instagram, YouTube, X, dan Facebook KPU Kota Bengkulu. Saya Penti Sahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.